Halo brother, balik lagi sama gue William di The Biker Review episode 4. Di episode 4 kali ini kita bakal ngebahas salah satu motor dari Australia, Hunter Motorcycle Pro Street. Kita sekarang udah di tepi jalan Bistro, Jalan Dr. Angka ya. Tadi juga udah riding tipis-tipis dikit-dikit. Ini videonya kayak gini nih. Nah ini nih, Hunter Motorcycle, motor asal Australia, Pro Street 400 ya. Yang lagi heboh, diperbincangkan di dunia, termasuk Indonesia juga. Dan authorized dealernya ada di The Biker Shop. Kayaknya langsung aja kita review mulai dari kaki ya. Kaki bagian depan dulu nih. Oke, depan. Buat ban ini pakai ring 19, size-nya 100/90, jadi lebarnya 100, tingginya 90, brandnya CST. Bannya juga udah radial, dan ini semi soft compound, jadi buat jalan-jalan aspal, ini ngegrip. Cakep ini. Oke, lanjut ke velg depan. Velg depan ini pakai yang palangnya 10, lebar velgnya ini 3 inci, dan double disc brake buat pengeremannya. Dan floating, disc brake floating, kalipernya juga 2, kayak double piston. Jadi kiri 2, kanan 2. Terus udah ABS. Terus lanjut ke suspensinya depan. Suspensi depan ini udah pakai upside down. Upside down 37 yang kalau kata gue sendiri nyaman dipakai. Lanjut ke kaki-kaki belakang. Di pelek belakang ini ada yang sedikit unik. Oke, jadi untuk versi Pro Street ini dia memang pakai mono arm. Jadi sebelah kiri motor, sebelah kanannya kosong, bentuknya kayak rim mobil, dan dia pakai baut di sini, pakai lug kayak buat soket kunci pelek mobil tuh. Itu dengan size bannya 190/50, itu ban yang jumbo sih kalau kata gua. Ini sejengkal aja nggak cukup tuh. Jadi gambot banget belakang, tapi tipis, ceper, jadinya kelihatannya cakep. Buat pelek juga bentuknya sama kayak di depan, palang 10, cuman tadi itu karena dia pakai mono arm, akhirnya sebelah kanan peleknya lebih ke expose. Terus posisi si disc brake itu ada di sebelah kiri, dimana belakangnya juga udah ABS. Cuman belakang nggak floating ya, depan floating, belakang biasa, aman. Terus arm dari Pro Street ini, karena dia mono arm, dia di sebelah kiri, jadi semua sebelah kiri, sebelah kanan ke expose tadi gue bilang. Dan dia pakai suspensi yang monoshock, dimana suspensinya ngumpet di bagian dalam. Jadi sebelah sini kelihatan clean banget. Oke, kayaknya kelar nih. Lanjut ke engine dulu. Dengan motor segede ini, mesinnya 400 cc. Jadi lebih dari cukup kalau kata gua. Konfigurasi mesinnya dia inline twin. Jadi dua silinder kanan kiri, yang satu silindernya itu berarti kita bisa estimasikan 200. Nah, dia 400 kanan kiri. Sistem pengapiannya itu 180 derajat. Jadi gantian pistolnya nyalanya. Dia udah DOHC, dual overhead camshaft. Jadi valve-nya berarti dua pasang. Jadi di sini valve-nya udah 8, men. Oke. Terus untuk masalah size piston. Pistonnya ini dengan mesin yang udah 400 cc, dia masih dijejelin pakai piston yang overbore. Size piston per silindernya itu 65 bornya kali 60 stroke-nya. Kayak yang gue bilang tadi, mesin ini overbore, otomatis tenaganya nggak ada habisnya, men. Asli, ini motor pasti tenaganya gila. Oke. Lanjut terus masalah transmisi nih. Transmisi kayaknya unik juga. Buat transmisi, koplingnya pakai wet clutch di sebelah sini. Terus di masalah persnelingnya itu dia pakai 6 percepatan. Jadi 1 netral, 2, 3, 4, 5, 6. Itu buat transmisi. Makanya transmisi itu menyokong mesin yang 400 cc ini buat outputin power yang 23 Nm atau mungkin 28 kW ya.
Oke, lanjut ke sistem pendinginan. Sistem pendinginan motor ini agak unik karena dia punya dua sistem yang dijadiin satu. Pertama, sistem sirip. Jadi kalau kita jalan terus kena angin, dia pendinginan dengan sendirinya ya. Satu itu. Kedua, dia juga pakai radiator, men. Jadi di depan ini ada radiator, di mana radiatornya selangnya ke sini. Otomatis motor ini bakalan ekstra adem. Buat mesin 400 cc ini ya adem sih, maksudnya udah pakai radiator, terus tetap ada cooling fin-nya, siripnya. Oke, terus buat suplai bahan bakar. Dengan mesin 400 cc ini udah pakai injektor dan injektornya dia pakai Delphi injektor. Jadi satu, untuk mesin segede ini tenaganya keluar dan tetap irit. Dibandingin aja 1:25 km, kurang irit apa buat motor 400 cc ya. Oke, lanjut ke kompresinya, rasionya. Biasa kan kalau misalkan kita bilang motor mesinnya gede, kompresinya itu pasti padat gitu ya. Ternyata di Hunter Motorcycle Pro Street ini dia pakai kompresi 9:81. Jadi masih low compression. Cuman untuk menyokong dan ngeluarin output power yang segitu bisa maksimal, mau nggak mau ini paling nggak dikasih bahan bakar yang oktannya lebih dari 90. Terus lanjut buat masalah bodi. Pertama dari tangki dulu dah gue bahas. Buat tangkinya ini dia unik banget sih kalau kata gue. Dia panjang, kelihatan padat, dan ngecover si motor, maksudnya nyatu. Jadi motor nggak kelihatan antara tangkinya sendiri, mesin sendiri, frame sendiri, bener-bener nyatu, kerp jadi satu. Terus buat kayak cover buat box aki, kelistrikan segala macam di sini, ini juga aksen-aksen yang lekukan tapi tegas. Itu bikin kesan motornya tuh kayak neo, futuristik, tapi tetap retronya kena. Terus ini yang paling unik kata gue, si bagian subframe-nya. Di bagian ini udah jatuhnya kayak motor-motor sport yang zaman sekarang banget, dimana joknya pun dia split, nggak jadi satu jok gitu, split seat, dimana belakangnya lakukannya jelas banget nih, set nyatu banget sama bannya. Terus lanjut ke bagian ini nih, frame. Buat frame sendiri, menurut gua ini framenya kokoh banget. Kenapa gua bilang kokoh? Ini si frame belakang yang buat tempat footstep ini dia dilasnya bagus banget tuh, lasnya rapi banget. Terus tebelnya ini mungkin sekitar 8 mili, hampir 1 cm lah ini pokoknya. Ini cuman buat bagian sini ya. Terus model frame-nya dia double bone gini, 2 ke bawah. Jadi mesinnya dipangku, otomatis bakalan lebih aman dan gigit banget mesin ke frame-nya. Terus ini dimana frame ini kelihatan lebih luas karena dia punya lekukan-lekukan yang pas. Terus ini yang kata gue unik sih. Di bagian frame depan ini ada slot kunci buat dia kontak motor on off, sama buat kalau misalkan kita mau tinggal di parkiran atau di apa, tinggal kita kunci aja, udah selesai, kelar. Terus cover di sini aksennya aksen karbon ya, jadinya motor lebih kelihatan laki, lebih maco, berisi, padat, dan nggak ada yang kelihatan kosong-kosong gitu. Oke, lanjut ke spakbor depan. Dan kalian tahu apa? Spakbor depannya cakep. Kenapa gue bilang cakep? Spakbor depan ini dia bisa nyatu sama upside down yang notabene-nya upside down dipakai di motor-motor modern. Sedangkan motor ini harus tetap ngedepanin motor yang kesannya klasik. Spakbornya bentuknya luwes, enak banget dilihat, dan nyatu sama roda. Jadi spakbor ini nyatuin antara si upside down sama bagian rodanya. Oke, naik dikit ke bagian atasnya dikit nih. Bagian triple T, segitiga ya. Buat si triple T ini bahannya tebel banget, men. Asli, ini nggak bohong. Ini tebel banget. Terus hal yang jarang kita lihat di motor-motor pada umumnya, ini dia pakai 3 baut. Kalau kata gue ini bakalan aman banget. Bautnya 3, kurang apa coba. Dan ini tebel banget, mungkin sekitar 15 sentian apa ya. Oke, terus naik lagi deh, ke atas lagi deh. Tek, segitiga atasnya. Segitiga atas nggak kalah tebel sama yang di bagian bawah. Dia pakai 2 baut. Otomatis ya ini mungkin 2/3 bagiannya yang ini ya. Terus ke bagian atas, tet. Tadi kan tangki udah dibahas bentuknya. Sekarang dari atas ini ternyata ada aksen hitamnya. Aksen hitam ini pun ada kesan-kesan yang kayak ini motor beneran kelihatan neo retro nih, futuristik tapi retronya kena. Jadi aksen hitam ini dikasih baut dan tutupnya udah pakai tutup yang modern. Terus tet ke belakang. Jok ini meskipun kelihatannya kecil, sempit, tapi enggak. Ternyata jok ini lebar banget, enak, dan empuk.
dual seat, pakai ada strapnya, leather strap di sini. Terus ke kelistrikan juga menarik dibahas nih. Jadi Hunter Pro Street ini semuanya udah full LED. Kita bahas dari belakang ya. Lampu belakang, brake lamp dan stop lamp, terus ini idle lampunya ya. Lampu belakang ini dia cuma kecil segini, tapi terang karena LED. Tuh, terus buat license plate lampu yang buat plat nomor itu terpisah di bawah. Karena apa? Bagian spakbornya di sini dengan aksen karbon. Lampu plat nomor di sini dengan ada mata kucing. Jadi ketika disorot lampu dari belakang, dia bakal reflect, bakal mantulin cahayanya. Sein juga LED kanan kiri, simple, enak banget dilihat. Terus dari belakang itu karena lampunya mendukung ya, motornya kelihatan slim tapi bagian bawahnya padat karena banyak tadi gambot. Lampu depan ini dia juga pakai LED, cuma lampu ini punya lampu yang kalau kita bilang lampu kotak itu ngelingkar di ringnya. Jadi ketika motor nyala, lampu kotanya nyala, terus ada main lampnya, lampu utamanya di tengah. Buat sen sama tapi bracketnya beda. Dia ikut ke USD, akhirnya ini dikasih bracket yang cakep, gede banget dan kokoh sih. Kelihatan build quality-nya bagus. Terus naik ke instrumen atas, speedometer. Speedometer di sini gue suka banget karena speedometernya kelihatan ringkes, clean, simple, dan fungsional. Semua indikator keluar semua di sini. Mulai dari bensin yang kapasitas motor ini 14 liter ya. Kecepatan, RPM, gear speed, trip meter juga segala macam, sein, lampu, semuanya keluar di sini dengan cuma size segini udah bisa keluar semua. Terus ke ini deh, panel-panel holder ya. Switch holder. Di sebelah kanan ada engine cut off. Bawahnya on off lampu sama starter. Di sebelah kiri ada dimmer. Dimmer, terus lampu jauh pendek, lampu hazard, klakson sama sein kanan kiri. Balancernya di bagian setang ini nih, balancernya ini juga masuk sama konsep yang ditawarin sama si Pro Street. Kenapa? Karena tetap kelihatan sporty. Balancer kanan kiri nih. Buat hand gripnya enak, pas banget. Size-nya pas, panjangnya pas, terus jarak dari grip ke handle itu masih enak banget. Handle di sini ini punya selektor, jadi bisa disetel sampai 4 level. Satu ini paling pendek, terus 2, 3, 4 seterusnya, jadi lebih jauh. Oke, terus buat masalah stang nih. Stangnya agak unik karena model clip-on-nya dia bukan dijepitin secara horizontal. Ini stangnya di bolt secara vertikal, dari atas ke bawah. Yang dimana nanti akhirnya ini kelihatan kesannya simple. Ini simple banget, gue suka banget sih kalau simple gini. Terus ke naik lagi deh ke spion. Spionnya ini build quality-nya kelihatan kokoh, kenceng, cakep nih. Terus bahan si plastik sama karetnya juga kelihatan bagus. Kacanya juga kelihatan semua. Jadi bener-bener view-nya kena semua. Nah, terus kadang kan kita lihat motor atau misalkan beli spion yang ketika dipasang di motor dengan stang-stang yang clip on itu nggak pas. Sedangkan motor ini spionnya itu pas dipasang di stang clip on karena ya memang dirancang untuk ini. Jadi satu kelihatannya tetap enak, dilihat tetap simple, clean, dan dipakai tetap nyaman. Terus sekarang kita lanjut ke footstep nih. Buat footstep ini footstepnya unik banget sih kalau kata gue. Dia modelnya footpack tubular tapi pakai karet. Jadi getarannya berkurang dan tetap kelihatan bagus. Terus buat rantai, penting juga nih. Rantai dari Pro Street ini pakai ukuran 560. Jadi rantai gede dimana ya buat motor 400 cc itu udah lebih dari cukup men. Oke, sekarang knalpot kayaknya asik nih dibahas nih. Jadi Pro Street 400 ini dia pakai knalpot yang underbelly. Ketika kita pakai underbelly gini, kita kesan-kesan rebel outlaw-nya lebih kena. Sekarang ke finishing nih. Buat masalah finishing, motor ini rata-rata finishingnya untuk bagian part-part yang metal itu pakai powder coating. Kecuali kayak footpack tadi ya, gue bilang aksennya chrome. Mulai dari velg, terus frame, sampai ke bak kanan kiri, sampai ke tutup di ininya, cap mesinnya, itu semuanya powder coating. Dimana kalau menurut gue powder coating itu adalah salah satu treatment buat finishing yang hasilnya lebih bagus, lebih rata, lebih kuat, dan lebih keras. Jadi catnya nggak gampang pudar lah. Nah, itu tuh tadi review singkat dari gua ya buat si Hunter Motorcycle Pro Street 400 ini. Ini kayak gerimis, mending sekarang kita ngopi dulu ya di dalam. Kayaknya pesan udah jadi. Nah, ini nih
Americano. Cobain dulu kali ya. Ini nih, Americano dari Tepi Jalan Bistro. Oke, kopi udah dateng, sekarang ngobrol. Jadi, gue mau nyeritain gimana riding experience gue sama si Pro Street 400. Dari apa yang gue rasain pakai si Pro Street 400, itu satu ya, motor ini powernya gila. Kenapa gue bilang powernya gila? Dengan motor yang segede itu, mesin 400 cc-nya bener-bener bisa ngeluarin tenaga yang edan sih. Nyalip dengan gampang, maksudnya powernya keluar dengan gampang. Speeding juga ya enak banget sih, maksudnya kayak ketika lu ngegas langsung responnya kena dek, nggak ada delay-delayan yang kayak ngeng gitu, nggak ada, langsung yang jek langsung motor tuh lari. Oke, terus lanjut ke masalah handling. Buat handling ini, buat motor yang segede dan sepanjang itu, menurut gua masih terbilang enteng meskipun bobotnya 190 kilo. Dengan bobot segitu dan ban segede itu yang harusnya kalau orang lihat ini motor pasti buat belok susah nih, ini nih, itu nih segala macam. Enggak. Buat nyalip enak banget, nikung juga masih ya enak lah. Motornya tuh berasa napak ke aspal. Dibantu lagi sama tadi ban yang semi soft compound. Jadi dia bener-bener gripnya dapet. Terus buat masalah riding position. Riding position ini meskipun dia tipenya adalah tipe-tipe cruiser, tapi rasa sportinya tetap kena. Jadi motor ini kalau kata gua cocok buat dalam kota, maksudnya buat kayak yang jarak deket, stop and go, atau bahkan cocok buat long trip. Jadi ketika lu mau jalan jauh pakai motor ini masih oke-oke aja, karena emang satu, joknya empuk, kedua posisi tangannya nggak bikin pegel, posisi kaki juga pas. Jadi jarak antara sikut kalian sama dengkul ketika kalian riding itu nggak yang terlalu jauh, tapi nggak terlalu dekat juga. Kan kadang kalau kita naik motor sport buat trip jauh itu yang kerasa pegel karena si dengkul deket banget sama si siku, dan biasanya posisi stang itu dia gini nekuk ke dalam, sedangkan si Pro Street dia lebih ke ngelebar. Oke, terus tinggi si home cone steer-nya itu bikin riding posisinya lebih kayak ke kalian posisi sport cuma belakang. Jadi itu yang bikin nggak pegel sebenarnya, karena tumpuannya betul-betul di pinggang. Terus posisi jari nih, handle sama si holder. Buat posisi jari dengan posisi motor seperti itu di set bener-bener yang pas. Jadi tangan kalian nggak pegel, buat neken tombol-tombol yang ada di instrumen juga enak. Nggak yang terlalu jauh, nggak terlalu deket juga. Terus posisi ini, kontak. Tadi kan gue bilang, kontak ada di frame. Dengan kontak ada di frame itu, ngeraihnya lebih mudah. Dan dia kelihatan lebih rapat juga, lebih padat, karena ada cover-covernya lagi. Terus buat view-nya ke depan. View ke depan, karena tadi si kontak udah dipindah ke bawah, terus speedometer juga simple banget. Yang itu gue favorit sih, speedometernya. Itu bener-bener clean look. Nggak ada yang ganggu di mata. Jadi bener-bener pandangan lurus ke jalan. Oke, terus masalah lampu. Lampunya juga ini, karena tadi gue bilang, lampunya pakai LED. Dia akhirnya, lampunya nggak pecah ketika nembak. Bener-bener terang dan fokus. Buat sennya, karena dia pakai LED yang terang dan posisinya juga expose banget di bagian depan dan bagian belakang, ketika kalian belok ya nggak perlu takut, jelas aman. Karena lampunya pasti kelihatan. Suara knalpot ini yang menurut gue paling seru buat dibahas. Buat motor 2 silinder, suara knalpotnya tuh kayak suara-suara knalpot 4 silinder malah. Yang bener-bener padat, ngebas, tapi sporty. Jadi
kesannya memang orang lihat motor ini cruiser, tapi suaranya bener-bener motor sport. Dan powernya pun tadi gue bilang, power motor sport. Oke, terus buat masalah braking, pengereman. Karena memang udah dibantu tadi piston di depan 2, disc brake-nya di depan 2 dan ABS. Jadi bagian rem depan itu empuk, nyaman dan nggak ngunci karena ya ABS, anti brake locking. Di bagian belakang pun sama, meskipun dia cuma satu dan mono arm itu nggak goyang, bener-bener presisi. Jadi ketika kalian pakai kenceng terus tiba-tiba ngerem itu nggak limbung, nggak yang motor banting kanan atau kiri, nggak geter juga, itu enak banget sih. Suspensi, ini yang menurut gua perlu diterapkan di banyak motor lainnya ya. Suspensi belakang dengan suspensi monoshocknya dia, si Pro Street, itu bener-bener yang ketika lu naik, bobot gue cuman berapa, 50 sekian ya. Ketika lu naik, nggak terlalu keras, tapi nggak yang ambles. Kadang kan ada shock breaker yang empuk, tapi ambles. Sedangkan si Pro Street, meskipun dia empuk, dia nggak ambles. Di bagian depan pun dengan USD yang kita bisa bilang, USD pasti keras nih, racing nih balap. Ternyata enggak, USD upside down depannya, dia tetap yang soft, empuk, meskipun tanpa preload. Oke, terus buat jok nih. Tadi gue bilang, joknya itu emang dia size-nya kelihatan kecil. Ternyata ketika dinaikin, size-nya lebar-lebar juga. Buat motor CC 400 yang sporty, joknya kerasa empuk, nyaman. Makanya gue bilang bisa buat long trip. Terus kenapa bisa buat long trip? Karena konsumsi bahan bakarnya cuma 1 banding 1 liternya itu 25 km sekian. Dengan tenaga 23 Nm tadi. Jadi ya menurut gue worth it banget dengan CC 400, power gede, masih irit, injeksi pula. Dan yang pasti buat long trip ini bakalan enak banget karena motornya bener-bener nancep di tanah. Bahkan ketika gua nyobain ekstrim dikit lepas tangan, itu motor masih yang bener-bener stabil, nggak limbung sama sekali. Karena pikiran pertama gua ini pro arm, mono arm 1 doang, biasanya dia pasti limbung ke kanan karena setutan pegangan dia cuma ada di sebelah kiri. Itu sih. Nah, buat kalian yang penasaran dan pengen dapetin Hunter Motorcycle Pro Street 400 ini, kalian bisa datengin ke authorized dealernya di The Biker Shop yang ada di sini nih. Nah, mungkin segitu dulu dari gua mau lanjutin ngopi dulu nih, kopinya enak. See you next time.